Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang para Sivitas Akademika Politeknik Negeri Batam dalam podcast Bincang Bincang Getsi. Halo rekan semua, perkenalkan nama saya Farhan Yusuf Abdillah sebagai host dan rekan saya Nur Rahmanisa sebagai co-host dengan judul podcast mengenal kekerasan psikis dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Nah, dari judul aja kita udah tahu nih mau ngebahas apa. Nah, betul tuh Bang. Jadi pastinya rekan-rekan sekalian sudah tahu kan kita akan bahas apa dalam kesempatan kali ini? Wah, benar tuh Kak. Jadi kita akan membahas mengenai kekerasan psikis nih Kak. Iya Bang. Jadi Abang sendiri tahu tidak apa sih itu kekerasan psikis? Tahu sih, tapi belum mendalam. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal mengenal kekerasan psikis secara lebih mendalam loh Bang. Oh, seperti itu ya Kak? Iya, lalu kita juga kedatangan narasumber yang keren dan berpengalaman di bidangnya loh Bang. Boleh nggak sih dikenalin dulu? Boleh dong. Jadi beliau ini merupakan psikolog loh Bang, dan beliau juga sudah membuka praktik mandiri. Waduh, jadi tambah penasaran nih. Boleh kita panggil aja nggak sih Kak? Boleh, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil narasumber kita hari ini, Ibu Anindya Ayu Hirasti, MPSI Psikolog. Halo. Siang Bu. Siang, Bu. Aduh, gimana Bu? Kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Aduh. Jadi jalan ke sini aman, macet? Lancar. Oh, Sepanjang lancar. tadi. Iya, Waduh. Jadi gimana Bu? Poltek? gimana Poltek? Waduh, Keren banget. keren ya. Keren. Alhamdulillah. Baik. Ramai banyak acara di sini. Oh iya, Oh, lagi ada iya, acara lagi juga ada tadi di acara. luar. Jadi ramai juga sih. Jadi kita udah perkenalan nih dengan narasumber kita, Bu Ayu ya. Anin, kalau Bu, saya Anin. Bu Anin ya Panggilannya dipanggilnya. Bu Anin ya. Anin. Bu. Oke, Baik, boleh baik. boleh. Nah, kita akan memasuki segmen ini nih. Segmen pertanyaan nih. Wah, Boleh. boleh. Segmen yang ditunggu-tunggu ya Bang. Oh iya, segmen tunggu-tunggu nih. Pasti pada penasaran ya. Betul. Nah, ini Bu, masuk nih ya ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, sebelum mengenal dalam nih kekerasan psikis, menurut Ibu kekerasan psikis itu apa sih? Kekerasan psikis gitu. Iya. Kekerasan psikis itu merupakan satu tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sadar gitu ya untuk menyakiti, mencederai seseorang secara psikis. Jadi seperti kekerasan emosionalnya, jadi dibikin takut, khawatir, kemudian ada penolakan gitu. Kemudian ada kekerasan kontrol, dia mengontrol gitu kan. Contohnya itu seperti mengontrol seseorang, kemudian menghilangkan kesenangannya, seperti itu. Pemaksaan, jadi memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang tidak dia sukai, contohnya seperti itu. Oh, Wah. contoh. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Anin, kita jadi lebih tahu nih Bang, apa sih kekerasan psikis? Ciri-ciri korban yang terkena kekerasan psikis ini sendiri, Bu. Cirinya ya, Iya, yang ciri-ciri. kita ketahui mungkin ya. Kalau secara mungkin emosional ya, secara emosional itu dia lebih sensitif, misalkan seperti gampang sedih, gampang marah gitu. Terus muncul Waduh. lagi satu perilaku seperti menarik diri dari lingkungan sosialnya. Terus mungkin kita bisa lihat juga dari dia tuh lebih kurang produktif gitu ya. Yang produktif Kak. Seperti itu contohnya. Kan kita sudah mengetahui ciri-cirinya nih Mbak ya Bang. Tapi Bu, apakah ada ya Bu seseorang yang mungkin dia jadi seseorang yang dapat rentan menjadi korban kekerasan psikis gitu Bu? Korban ini seorang seperti apa sih yang rentan? Betul. Iya, yang rentan Nah, gitu. yang rentan siapapun itu sebenarnya bisa menjadi korban kekerasan psikis, apalagi orang-orang yang memang kurang memiliki kurang asertif gitu ya. Jadi tipe orang-orang yang itu suka membahagiakan orang lain, people pleaser. Oh Kan iya. susah berkata tidak gitu Iya, kan. Jadi iya, dia benar. yes aja gitu. Nah, makanya kita sebagai untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, lebih baik kita berani untuk berkata tidak. Jadi kita belajar untuk asertif. Jadi menyampaikan kalau memang itu tidak nyaman untuk diri kita, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita harus berani berkata no, tidak. Jadi mungkin itu ya yang bikin orang yang rentan itu ada orang-orang yang seperti itu, yang memang people pleaser. Jadi berlatih untuk berani berkata tidak. Gitu. Nah, setelah kita mengetahui siapa saja yang rentan nih Bang, Tempatnya jadi nggak kita sih? bisa Tempatnya. Jadi kan kayak setiap kekerasan psikis kan ada kan tempat yang kayak rawan gitu kan. Kayak
Sering mungkin ada di terjadi, tempat ini gitu, sering terjadi gitu. Apakah ada tempat-tempat khusus gitu ya. tempat Iya. ya yang sering Sebenarnya sama aja, maksudnya dalam artian dimanapun bisa terjadi kekerasan psikis, terutama di tempat-tempat yang masih menjunjung tinggi senioritas dan junioritas dengan pemaknaan yang kurang tepat. Jadi misalkan senioritas yang kurang tepat di sini adalah merasa bahwa seorang senior ini berhak melakukan apapun ke juniornya, merasa superior, gitu kan, di tempat-tempat seperti itu. Nah, di tempat-tempat ini tuh biasanya sering sekali terjadi kekerasan psikis, gitu. Jadi misalkan contohnya nih, misalkan ada satu kegiatan bareng nih teman-teman di kampus, gitu kan. Nah, si junior ini tuh datang terlambat. Nah, si senior ini contohnya tuh pengen memberikan teguran, tapi ternyata itu terkadang salah, kurang tepat gitu ya. Misalkan dihukumlah, diperolok-olok di depan depan banyak orang, dipermalukan. Itu kan merupakan salah satu kekerasan psikis ya, karena mempermalukan depan orang gitu kan. Dengan dalih menguatkan mental, tapi ternyata itu kurang tepat gitu. Nah, sebenarnya tujuan senior ini mungkin ingin mendisiplinkan adik kan, kalau misalkan terjalin satu komunikasi asertif yang tepat, yang tadi saya bilang asertif itu kan, mungkin bisa disampaikan ke adiknya, adik juniornya gitu ya, kalau misalkan di lingkungan yang tepat, bisa disampaikan mungkin gini, saya merasa jengkel loh, kecewa gitu, kamu datang terlambat, tidak sesuai dengan jam yang kita sepakati bersama gitu. Lain kali jangan seperti itu ya dek, misalnya gitu. Atau mungkin untuk konsekuensinya bisa diberikan, kamu besok datang lebih awal ya 30 menit, kamu bantuin kita untuk mempersiapkan. Itu kan lebih baik daripada kita mempermalukan gitu. Kan seringnya kan senioritas kan sering dipermalukan biar mentalnya kuat. Nah, mungkin itu sebenarnya kan kurang tepat gitu. alibi ya itu kayak gitu-gitu. Itulah perlunya komunikasi asertif gitu. Nah, itu lingkungan-lingkungan seperti itu yang kurang tepat sehingga dapat meningkatkan kekerasan psikis. Nah, kita kan sudah bahas tempatnya nih, Bu. Terus tadi juga sempat menyinggung tentang pelaku kan. Nah, kira-kira apa ya, Bu, yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pelaku dari kekerasan psikis sendiri gitu? Kenapa orang itu bisa menjadi pelaku gitu ya? Itu merupakan mungkin perilaku yang dia perbuat itu didasari dengan belief yang salah, belief yang kurang tepat atau salah gitu. Jadi misalkan dia memang hidup di lingkungan yang mewajarkan misalkan mengolok-olok atau mewajarkan seorang untuk merendahkan. Mungkin dia menganggap bahwa bercandaannya seperti itu adalah hal yang wajar gitu kan. Nah, dari lingkungan itu dia tidak sadar bahwa ternyata yang dia lakukan itu adalah belief dia salah, bahwa itu adalah kurang tepat. Jadi atau mungkin korban, pernah menjadi seorang korban kekerasan psikis contohnya seperti itu. Jadi dia merasa bahwa ketika dia melakukan hal itu dia merasa superior gitu. Dia merasa bahwa dia yang dia lakukan, jadi dia ada belief di situ bahwa ketika kita bisa merendahkan orang lain kita itu keren. Ya, itu kan belief yang salah ya. Iya. Nah itu jadi mungkin pernah menjadi korban dan merasa bahwa orang yang bisa merendahkan orang lain adalah keren gitu. Nah makanya kita sebagai dengan teman, ketika kita bercanda dengan teman, coba kita lah refleksi ke dalam diri dan empati. Kira-kira Too much gak gitu? yang kita lakukan itu udah tepat apa belum sih? Menyakiti nggak bercanda kita? Dia malu nggak sih kita melakukan seperti itu? Kan kita perlu refleksi dalam diri kita dan empati ketika kita dilakukan perilaku seperti itu, kita dipermalukan, rasanya gimana gitu? Sakit nggak gitu? Jangan-jangan kita malah ternyata nggak sengaja kita adalah pelaku gitu. Nah, makanya kita perlu melakukan refleksi, gitu. Refleksi dan empati. Nah itu dia. Berarti dari diri kita juga sebenarnya bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi kita perlu itu melatih refleksi ke dalam dan empati. Gitu. Ketika itu dilakukan gimana? Waduh, berarti kita harus hati-hati juga nih bahwa kita juga bisa jadi pelaku nih secara tidak langsung kan. Ada dampak buruk bagi kesehatan mental kita nih, kekerasan psikis nih. Gitu. Jadi apa yang terjadi dalam diri seseorang gitu ketika menerima satu kekerasan psikis. Nah, pertama kali ketika kita menerima kekerasan psikis, respon emosi yang muncul adalah, jadi ketika kita dihina, disakiti, respon emosi pertama yang muncul adalah rasa sedih, kecewa, jengkel, bingung gitu. Kenapa sih kok aku diginiin gitu kan? Jadi respon utamanya itu, respon pertama yang muncul itu. Kemudian ketika kita tidak dapat mengatasi respon-respon emosi yang muncul itu,
kita jadi overthinking, kita jadi kayak memikirkan terus, aku kenapa sih, kok temanku kayak gini, aku salah apa, apakah aku misalkan serendah itu sampai diperlakukan, diolok-olok seperti itu gitu. Nah dari situ muncullah satu kecemasan dalam diri, jadi mulai kayak misalkan mau ke kampus, karena mungkin dilakukannya kekerasan itu di kampus, jadi mau ke kampus tuh udah cemas dulu, udah takut sendiri gitu, terus mau ketemu teman aja dia nggak berani, apalagi misalkan ada figur si pelaku ini di kantin, mau lewat kantin pun dia udah takut gitu kan, takut gitu kan, jadi nggak mau ke kantin ya. Satu kecemasan, kemudian setelah itu dia jadi gambaran dirinya negatif, jadi dia merasa aku nggak mampu, aku jelek atau apa seperti itu. Kemudian dari gambaran diri yang negatif itu lama-lama dia tidak memiliki self worth, jadi dia merasa kurangnya self worth, jadi merasa tidak berharga, tidak berdaya, nggak mampu apa-apa gitu, jadi dia merasa terpuruk sekali. Nah ketika terpuruk itu yang dikhawatirkan muncul satu pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah itu nanti endingnya itu dapat ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Itu yang terjadi di dalam satu korban psikis yang memang tidak bisa, kurang mampu menghandle atau mengatasi respon-respon awal yang muncul itu. Ternyata dampak kekerasan psikis ini bisa dibilang fatal ya Bu. Iya, kita harus bareng-bareng mengatasi. Jadi dari diri kita kan, dari tadi refleks sama empati dulu, baru kita ini ke luar. Nah kalau sebagai teman nih Bu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mensupport, misalnya kita punya teman nih yang kita melihat nih ciri-cirinya ternyata dia tuh wah kayaknya dia nih sedang mengalami psikis gitu, apa ya yang kita bisa bantu kita tapi kita nggak tahu nih caranya gitu, kira-kira gimana sih caranya? Kita sebagai teman tuh bisa banget loh membantu mereka. Caranya tuh yang pertama adalah kita tunjukkan empati. Mungkin kita bisa menanyakan di awal, kadang kan kita melihat teman kita ceria nih, tiba-tiba dia kayak menarik diri, atau kadang kita kelihatan ya, misalkan ada teman yang misalnya dia kenapa gitu, tanyain aja dulu, are you okay gitu, gimana kabarmu, jadi kita menanyakan dulu kondisinya seperti apa. Jadi ketika dia nyaman, dia mau cerita ke kita harus mendengarkan. Jadi kita pikir mendengarkan itu tidak hanya dengar ya, tapi dengarkan secara aktif. Tapi kita tidak boleh menginterogasi. Jadi biarkan dia bercerita, kita dengarkan, kita validasi perasaannya gitu. Misalkan dia bercerita, contohnya aku habis misalnya kekerasan dalam berpacaran, aku dikekang sama pacarku gitu. Nah mungkin kita bisa validasi, oh, jengkel ya, sedih ya rasanya, jadi kita validasi perasaannya. Nah ketika dia sudah mengeluarkan semuanya, dia udah lega, maksudnya lega menceritakan ke kita, kita tawarkan, yuk aku bisa bantu apa nih biar kamu happy, jadi ningkatin mood dia gitu kan. Ningkatin mood dia, mungkin kamu mau jalan-jalan nggak, atau kamu senang apa, misal temennya senang apa masak gitu, yuk kita masak-masak yuk gitu, atau mau jajan es krim gitu. Jadi kita bantu dia untuk meningkatkan moodnya dia. Nah, kita support lah gitu ya Bu. Kita support, kita bikin dia happy. Terus kalau misalkan sudah, mungkin bisa diajak untuk ke psikolog. Kalau memang teman kita masih merasa hal-hal itu mengganggu dirinya gitu, kita bisa ajak ke gimana kalau kita ke psikolog atau ke psikiater gitu, supaya menceritakan permasalahan ini, supaya tahulah teknik-tekniknya gimana supaya kamu lebih nyaman. Mungkin bisa ditawarkan, cuma tidak boleh dipaksa ya. Kita tawarkan gitu. Kita tawarkan, jangan paksa, karena nggak semua orang mau gitu kan. Kita harus lihat dulu orangnya nih, kayak dia mau atau enggak gitu tapi kan. kita tawarkan aja, kita tawarkan ini loh nanti seperti ini bisa, karena kita cuma support aja gitu ya, support system, saling membantu gitu ya sebagai teman. Nah udah nggak kerasa nih podcastnya udah mau berakhir nih, udah di penghujung acara. Nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa. Wawasan yang kita dapat gitu dari sini tuh udah meningkat banget nih. Baik kami maupun rekan-rekan itu nambah banget sih Bu pengetahuan tentang kekerasan psikis sendiri. Kami berharap podcast ini dapat mengedukasi nih rekan-rekan sekalian agar lebih aware terhadap kekerasan psikis nih. Sebelumnya kami berterima kasih banyak untuk narasumber kita, Bu Anindya Ayu Hirasti, dan juga rekan-rekan nih yang sudah menonton podcast ini. Saya Farhan Yusuf Abdillah selaku host, dan saya Nur Rahmanisa sebagai co-host, serta narasumber kita Bu Anindya Ayu Hirasti pamit undur diri. Salam Getzi. Itu merupakan satu tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sadar gitu ya, untuk menyakiti, mencederai seseorang secara psikis. Jadi seperti kekerasan emosionalnya, jadi bikin takut, khawatir, kemudian ada penolakan. Jangan-jangan kita malah ternyata nggak sengaja kita adalah pelaku gitu. Makanya kita perlu melakukan refleksi dan empati. Kami berharap podcast ini dapat mengedukasi nih
rekan-rekan sekalian agar lebih aware terhadap kekerasan psikis nih.